Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya lanjutkan video pertama. Akibat transaksi antara manusia dengan makhluk-makhluk gaib itu demi untuk mendapatkan keinginannya, sehingga melakukan transaksi yang secara akidah merugikan dirinya sendiri, maka uang yang mereka dapatkan pun, harta yang mereka dapatkan pun disalurkan untuk hal-hal yang tidak maslahat. Akibatnya apa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh sulit mengakses terhadap harta atau dana-dana tersebut. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwasanya harta-harta itu kenapa dipegang oleh makhluk-makhluk itu? Tujuannya cuma satu. Sebenarnya mereka tidak butuh. Yang mereka butuhkan adalah transaksinya itu. Nah, perebutan harta itu antara manusia dan makhluk gaib sudah selesai. Sekarang sudah tidak ada lagi perebutan itu. Saat ini pola harta itu sudah dibagi dari 100%, 50% sudah dipegang manusia, bentuknya uang. 25% sudah dipegang atau sedang dikendalikan oleh iblis, bentuknya berlian. 25% bentuknya emas, dipegang oleh jin, setan, dan siluman. Nanti pada saatnya yang 25% di iblis, yang 25% emas di jin, setan, dan siluman itu pun akan diperuntukkan bagi kejayaan manusia. Kapan itu terjadi? Nanti setelah manusia menegakkan kembali agama tauhid, beriman dan beramal soleh. Allah sudah memerintahkan agar makhluk-makhluk itu mengeluarkan dana atau mengeluarkan harta-harta itu untuk kemakmuran manusia. Terkait dengan harta Bung Karno, saya berani memastikan harta itu ada. Emas, pokoknya harta itu ada. Uang juga ada tersimpan di berbagai bank. Berlian juga ada. Kemudian, kenapa harta-harta Bung Karno itu tidak bisa dicairkan oleh orang-orang yang mengklaim sebagai pemegang amanah? Jawabannya sederhana. Balik lagi ke video pertama. Kenapa anak SD uangnya tidak disamakan dengan anak kuliahan, uang jajannya? Jawabannya karena orang tuanya belum percaya anak SD mendapatkan uang jajan sebesar anak kuliahnya gitu, anak kuliahan itu. Kenapa harta itu tidak bisa dicairkan, dan kenapa sulit dicairkan? Karena Allah belum percaya harta itu akan digunakan oleh manusia untuk kemaslahatan. Yang ada nanti digunakan untuk keserakahan lagi gitu loh. Makanya dikunci semuanya. Jadi saya berani pastikan bahwasanya harta amanah Soekarno itu tidak akan bisa dicairkan. Tapi ada. Pada saatnya nanti seluruh harta, baik itu yang ada di laut, yang ada di gunung, yang ada di samudra, maupun yang ada di perbankan manapun, itu akan digunakan untuk kemakmuran manusia. Iblis, jin, setan, siluman tidak akan lagi terlibat dengan urusan kehidupan manusia. Pesugihan, cupang, tuyul, selesai. Tidak ada lagi. Manusia mendapatkan harta
murni dari asbab kerja dan usahanya. Jin, setan, siluman tidak lagi dicampurkan untuk terlibat dalam kehidupan manusia. Manusia murni menjalani kehidupan perang dengan dirinya sendiri. Jihad bin nafs itu di situ nanti. Nanti kapan-kapan saya bahas bahwasanya iblis sudah pensiun ya. Jadi kalau ada yang sekarang mengejar-ngejar harta amanah Bung Karno, saya pastikan nol. Kalau ada yang mengejar-ngejar SP dengan alasan bahwa dia adalah memegang harta amanah Bung Karno, saya pastikan SP-nya palsu. Karena begini, untuk mengakses bagi SP, untuk mengakses emas yang dipegang oleh makhluk gaib, berlian yang dipegang iblis, uang yang ada di bank manapun, emas yang ada di bank manapun, berlian yang ada di negara manapun, itu tidak butuh administrasi seperti itu. Karena SP punya sistem administrasi sendiri gitu. Jadi berkas-berkas administrasi yang sekarang beredar bisa jadi memang benar, cuma tidak bakal bisa digunakan. Jadi berhentilah mengejar harta-harta amanah Bung Karno. Capek itu, asli capek. Maka saran saya, supaya kita bisa mendapatkan kemakmuran dan anugerah serta berkah, mari perbaiki tauhid, mari beriman dan beramal soleh. Pada saatnya nanti SP datang, dia akan membantu kita untuk menjalankan kehidupan usaha dengan lebih baik. Kenapa saya jaminkan begitu? Karena SP ini memang orang yang diperintahkan Allah, diberi amanah oleh Allah untuk mengelola manusia, menegakkan kembali agama tauhid dan menjadikan bumi seperti surga. Kehidupan di dunia dengan materi, kehidupan akhirat bekalnya amal, iman dan amal soleh. Materi itu akan dicukupi dari harta-harta itu. Itu banyak sekali. Tapi apakah akan dibagikan di tiap perempatan? Enggak. Harus ada asbab yang real. Nanti ada asbabnya, ada sebabnya, ada polanya, ada usahanya. Tapi mudah gitu. Sederhananya begini. Pada zaman SP muncul nanti, dia akan menciptakan sistem keuangan tanpa riba. Dia akan menciptakan sistem keuangan yang profit sharing. Jadi tanpa riba, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Gitu. Jadi itu. Maka dari kesimpulan ini, yang pertama, mari kita hilangkan keserakahan. Kebutuhan kita sesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, kita harus amanah, terutama bagi pejabat. Jangan suka menyulat dana-dana untuk masyarakat. Yang ketiga, mari ciptakan kepercayaan Allah bahwasanya kita ini adalah orang yang layak dipercaya memegang harta-harta dunia ini gitu loh. Ya. Mari kita menjadi manusia yang bertauhid, yang beriman dan beramal soleh, sehingga Allah memberikan kepercayaannya kepada kita untuk mengelola harta dunia ini. Karena Allah sudah menugaskan orangnya, sudah menugaskan kekasihnya untuk mengelola dan menata kembali dunia ini dengan memerintahkan seluruh elemen yang ada, baik itu makhluk gaib, iblis, setan, jin, dan siluman semua,
termasuk alam benda mati dan tumbuhan. Semua sudah dikondisikan untuk kemakmuran manusia, sehingga nanti bumi seperti surga. Itu ya. Jadi kuncinya tetap, mari perbaiki tauhid, mari beriman dan beramal soleh. Sudah tidak perlu lagi mengejar-ngejar harta-harta amanah ya. Karena apa? Kitanya dulu perbaiki supaya jadi orang yang bisa dipercaya. Nanti baru harta amanah itu akan datang dengan sendirinya. Itu maksudnya. Mungkin untuk harta amanah cukup ya. Sebenarnya masih banyak sekali, cuman saking banyaknya saya pusing ngaturnya. Nanti kalau ingat saya sampaikan lagi. Banyak sekali. Oke, mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat. Jangan diukur kebenarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.